Beberapa tahun yang lalu muncul istilah baru tentang generasi-generasi ya. Kan kita udah tahu ya, ada boomers, ada Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen A, silent generation dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu muncul satu istilah lagi namanya generasi strawberry. Apalagi nih ya. Sebenarnya ini bukan generasi yang spesifik ya, walaupun sebenarnya ini banyak didominasi oleh Gen Z dan sebagian Gen Y. Berbicara generasi ini sebenarnya bukan hitam putih, bukan kalau Gen X sama Gen Y misalnya itu benar-benar totally different, enggak. Karena walaupun ada pengelompokan tapi sebenarnya karakternya lebih ke gradasi. Artinya Gen X yang ujung itu karakternya juga mirip-mirip sama Gen Y yang awal gitu kan. Gen Y yang akhir agak mirip-mirip sama Gen Z. Jadi kita ngelihat kurang lebih seperti itu. Menarik untuk ngerti generasi strawberry. Mereka sebenarnya punya image yang amat sangat bagus. Kayak strawberry ya kan, kelihatannya bagus, cantik, pintar, kritis, pikirannya maju, literasinya bagus, banyak tahu banyak hal. Tapi sayangnya juga sama kayak strawberry, kadang-kadang kelihatannya bagus terus habis itu begitu dipegang lembek, cengeng, kurang tangguh kan, gampang ngambek, gampang kena mental. Makanya istilah healing itu kan sebenarnya muncul di generasi ini karena gampang sakit mental sehingga dikit-dikit butuh healing kan, liburan lah, makan lah, apalah, kerja juga gampang berhenti dan pindah. Jadi persis kayak strawberry yang emang kelihatannya dari luar bagus tapi begitu dipegang itu lembek. Untuk melihat sebenarnya masalah ini dan terutama kalian yang merasa bahwa gue nih masuk Gen Y dan Gen Z ya dominan, sering dibilang bahwa ini mendominasi generasi strawberry. Mungkin kita harus ngerti dulu sebenarnya kenapa seperti itu, dan juga buat orang-orang yang bilang, mungkin kita start dari yang mengeluh dulu, wah generasi sekarang nih kayak generasi strawberry gitu kan, bagus di luar tapi dipegang lembek kelihatannya oke. Kelompok yang ngeluh pertama tuh kan sebenarnya kan boomers dan generasi X. Nah, kita ngerti dari boomers dulu. Baby boomers ini kan sebenarnya mereka yang lahir dari tahun 48 sampai 64. Tahunnya nggak sama persis, ada beberapa definisi tapi biasanya beda-beda 1-2 tahun. Yang lahir tahun 48, mereka ada di usia produktif itu antara tahun 1951 sampai 2008, dan mereka yang lahir di tahun 64 yang ujung belakangnya mereka ada di usia produktif antara tahun 87 sampai 2024. Jadi sampai tahun ini tuh boomers masih produktif. Tahun depan mungkin mereka sudah masuk usia pensiun dengan asumsi usia pensiunnya 60 tahun. Nah, ini generasi yang lahir baru aja setelah Indonesia merdeka. Jadi kebayang dong waktu itu nggak banyak orang kaya, lagi baru ngebangun, makanya mereka kerja keras. Mereka dididik dengan dilarang komplain karena masih lebih baik dibanding zaman perang dulu. Jadi apapun yang dipunya tuh udah syukurin aja deh, ini jauh lebih baik kok dibanding zaman penjajahan dulu. Jadi kita harus ngerti itu dulu, kenapa mereka punya karakter itu. Boomers ini punya keterbatasan akses informasi pada zamannya gitu ya. Dulu buku belum banyak, media mostly radio, dan itu pun juga didominasi sama RRI ya, media pemerintah. TV baru ada TVRI, yang akhir-akhir baru TV swasta baru pada bermunculan ketika mereka udah punya anak. Informasi dan cara kerja lebih banyak diturunin top down dengan cara doktrin ya dalam tanda kutip. Nggak banyak ruang diskusi, belajar nggak dikasih konteks, lakuin aja dulu nanti juga lo paham kan, istilahnya begitu. Terus hidup kerja dengan bentukan atau dengan etos kerja yang tahan banting. Maka dari itu cenderung ngomongnya juga keras. Orang-orang boomers ini ngomongnya keras karena mereka dibesarin di zaman susah. Kalau kita nggak keras maka kita nggak akan bisa ngelewatin itu, kasarnya gitu ya. Dimana orang tuanya mereka itu juga udah biasa dipecut-pecutin. Orang tuanya mereka kan silent generation waktu zaman perang. Maka dari itu ngomongnya juga cenderung kasar walaupun sebenarnya artinya sih sebenarnya baik-baik aja. Kelompok yang kedua adalah Gen X, lahir tahun 65 sampai 79. Gua Gen X akhir, lahir 79. Jadi ngerti ngerti sedikit Gen Y seperti apa, ngerti juga Gen X-nya juga kayak apa. Usia produktif Gen awal itu 88 sampai 2025. Untuk yang lahirnya di ujung yang tahun 79, usia produktifnya mulai tahun 2004 sampai 2039. Jadi masih 15 tahun lagi Gen X masih produktif. Mereka lahir udah dalam kondisi lebih baik dibanding boomers karena boomers benar-benar habis Indonesia merdeka. Kalau ini mereka udah di ekonomi yang lebih baik lah ya. Tapi didikannya tetap masih didikannya boomers. Generasi ini juga masih hidup dan ngerti banget boomers dan relatif bisa lebih handle boomers dibanding generasi lain karena memang benar-benar berturut-turutan. Makanya gayanya juga masih ada bau-bau boomersnya, kerja kerasnya masih ke bawah ya, walaupun nggak sekeras boomers, nggak banyak ngeluhnya juga sama. Beruntung kalau ketemu yang generasi akhir, mereka punya dua sisi boomers yang pekerja keras, mereka punya bagian dari itu, tapi mereka juga punya sisi think smart, kaya dan kritis kayak Gen Y dan Gen Z. Media di zamannya mereka, di zamannya Gen X ini kan sebenarnya radio, makin banyak dan beragam. Bahkan generasi ini relatively golden eranya radio karena banyak radio bermunculan dan kreatif-kreatif. Habis itu kayaknya nggak banyak bermunculan yang totally different ya. Habis itu kayaknya udah stagnan aja. TV swasta juga banyak bermunculan zaman mereka, internet juga termasuk sosial media, tapi masih tahap-tahap awal. Maka dari itu mereka lebih terbuka dibanding boomer. Walaupun sering dibilang lu beruntung banget, nggak kayak kita kecil. Mereka suka bilang gitu, dididik oleh boomers maksudnya. Gen Y kita skip aja, bukan karena nggak penting, tapi fokusnya lebih ke Gen Z untuk ngomongin generasi strawberry. Generasi strawberry yang dikomplain ini kan kebanyakan Gen Z. Mereka lahir tahun 95 sampai 2009, masuk usia produktif tahun 2013. Nah, mereka dibesarin di zaman yang totally different. Udah nggak ada perang, ancaman untuk hidup susah tuh relatif lebih kecil. Kalau ngomongin TV media ya, jangankan TV swasta, TV kabel. Jadi channelnya udah puluhan gitu ya. Kalau dulu cuma berapa 5-6 gitu ya, sekarang udah sampai puluhan. Ngomongin internet juga bukan sekedar cuma website dan sosial media, sosmednya udah full multimedia.
media, metaverse muncul, AI muncul, smartphone juga udah jadi komoditas. Maka dari itu generasi Z ini punya wawasan luas. Mereka lihat macam-macam, mereka tahu banyak, bukan cuma referensi resmi dari manapun ya, tapi juga dari teman karena sosial media. Di sosial media mereka juga terbentuk untuk punya mindset berani ngomong, adu pemikiran, debat. Makanya jadi kritis. Freedom of speech ini dihargain banget. Nah, yang mereka nggak punya dibanding generasi sebelumnya adalah didikan keras. Disiplin nggak boleh ngeluh karena udah lewat masanya. Pendidikan top down doktrinasi ini juga udah nggak ada. Jadi mereka benar-benar bisa diskusi dan mereka punya opsi banyak. Kalau nggak suka juga gue bisa cari cara yang lain, termasuk kerjaan, karena mereka juga generasi di mana cari kerjaan itu tinggal buka laptop, buka smartphone, cari-cari LinkedIn dan lain sebagainya, job portal banyak. Zamannya boomers dan Gen X, aduh kita masih lihat koran satu-satu, lowongan, amat sangat berbeda. Bedanya apa? Pertama, etos kerja yang berbeda. Karena didikannya beda, maka gayanya pun beda. Kalau kita ngomongin boomers dan X, itu harus fight. Jangan balik lagi ke zaman penjajahan. Mindsetnya begitu. Sementara Gen Z, mereka bilang penjajahan apa? Justru kalau gue nggak dapat work-life balance, itulah penjajahan sesungguhnya. Atau mereka bilang, kalau gue nggak boleh ngomong, nggak boleh kasih pendapat, nah itulah penjajahan. Makanya buat mereka nggak bisa tuh di-manage dengan cara-cara seperti boomers dan Gen X waktu itu bekerja. Top down direction juga. Boomers dan Gen X itu udah deh, kalau dapat top down direction udah terima aja, udah bagus masih punya kerjaan. Ingat, keluarga butuh makan. Nah, sementara Gen Z enggak. Lah, mereka kan bayar kita untuk mikir nih. Mereka mikirnya gitu ya. Kenapa cuma disuruh jadi eksekutor? Maka mereka nggak suka jadi eksekutor. Mereka nggak suka cuma terima perintah aja. Kita kan juga bisa mikir, referensi kita banyak. Mereka bilangnya gitu ya. Lagian gue juga bisa cari kerjaan lain kalau bos gue ngeselin ya, kayak nggak ada lagi yang lain aja dah. Confidence-nya tinggi, ancamannya mengecil dan opsinya bertambah. Generasi strawberry yang didominasi sama Gen Z ini kenapa bisa begitu? Sebenarnya karena mereka dibesarkan di fase berbeda dengan cara yang berbeda yang membuat mereka jadi orang berbeda. Nah, kalau kita nggak ngerti, itu buat kita jadi kayak ini generasi cengeng. Padahal nggak. Kalau kita ngerti, kita bisa ngeliat bahwa ini banyak hal yang menarik yang kita bisa ambil. Terus apa yang kita bisa consider gitu? Boomers sama Gen X ini harus ngeliat bahwa Gen Z ini punya banyak pemikiran bagus. Gen Z bisa lakuin banyak hal yang dulu kita, Gen X dan Boomers, itu zaman kita usia segitu tuh kita nggak bisa ngelakuin itu. Nah, Gen Z itu udah bisa ngelakuin itu. Gen Z juga akan jadi kelompok pembeli terbesar tahun 2032. Jadi sampai sekarang tuh kelompok pembeli terbesarnya masih Gen Y. Tapi Gen Z tahun 2032 nanti, 8 tahun lagi, mereka akan jadi kelompok pembeli terbesar. Yang ngerti Gen Z itu ya Gen Z. Gen X sama Boomers itu agak struggling, apalagi Boomers. Kalau Boomers dan X maksa dengan cara pikirnya mereka, sementara konsumen udah berubah, maka hati-hati, bisnis bisa tiba-tiba pelan-pelan turun, rontok, dan lain sebagainya. Gen Z itu sebenarnya pada dasarnya amat sangat bisa diajak ngomong logik, asal emotional side-nya nggak terganggu. Kalau Gen X, Gen Boomers apalagi ya, itu kan memang emosionalnya memang udah ditempa untuk jadi baalah, untuk ya udah pokoknya jangan bawa perasaan lah, jangan baper gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin Gen Z nggak bisa gitu kan. Mereka hidup dengan emotional state-nya itu dipikirin banget. Nah, Gen Z juga appreciate story behind something. Termasuk kalau Boomers atau Gen X itu punya pencapaian yang luar biasa, mereka akan respect banget gitu. Maka dari itu retro branding, retro marketing mulai balik gitu kan. Tapi balik lagi, asal sisi emosionalnya nggak terancam. Nah, gimana dengan Gen Z? Apa yang harus di-consider dan diingat sama Gen Z tentang Boomers dan Gen X gitu? Yang pertama, Boomers dan Gen X itu punya intuisi yang kuat. Nah, mereka belajar gimana caranya kerja, nge-running bisnis tanpa big data. Belum ada tuh data segala macam. Tapi tetap bisa sukses. Jadi omongan yang kelihatannya nggak data driven bukan berarti nggak berdasar. Jadi datanya ada, cuma di otak mereka. Direkam melalui pengalaman. Bias bener, bisa ada bias, tapi tetap itu kemampuan yang luar biasa. Which Gen Z itu ketinggalan jauh dalam hal ini karena sering bergantung sama fasilitas data, dashboard, dan lain sebagainya. Sehingga mereka sering bergantung sama data. Kalau nggak ada data suka bingung gitu. Nah, Gen X sama Boomers itu tanpa data masih bisa ngomong karena mereka punya pengalaman. Dan mereka otaknya dididik tanpa bantuan itu semua. Jadi intuisinya lebih jalan. Terus yang kedua adalah Boomers dan Gen X itu juga punya pengalaman dan kematangan. Dalam banyak situasi, pengalaman dan kematangan tuh nggak bisa dibeli. Selengkap-lengkapnya referensi kalian, seringkali ada pengalaman dan kematangan yang dibutuhin di sana. Itu sesuatu yang nggak bisa dibeli. Analoginya kalau pas seorang ibu buat ngelahirin itu butuh 9 bulan, kan nggak bisa dirubah jadi oke, kalau gitu 9 ibu aja masing-masing 1 bulan, kan nggak bisa. Kematangan itu tetap perlu, dan di sana Gen Z juga harus bisa ngelihat sisi positifnya dari Boomers dan Gen X. Nah, Boomers sama Gen X itu hatinya tuh pada dasarnya juga baik, walaupun ngomongnya bisa keras dan kasar gitu, tapi nggak baperan, udah ya udah. Begitu udah marah, selesai ya selesai gitu. Untuk keduanya, dalam bisnis apapun, pemenangnya pada akhirnya adalah mereka yang ngerti consumer better. Ketika kita ngomongin kerjaan, ngomongin bisnis, apapun itu, siapa yang ngerti consumer better itu bagus. Pertanyaan besarnya adalah gimana kita mau ngerti consumer better kalau kita nggak ngerti atasan kita, bawahan kita gitu ya, yang gara-gara beda generasi. Penting untuk belajar ngerti kenapa mereka gitu, supaya kita punya kesabaran lebih sama atasan atau sama bawahan yang berbeda generasi, supaya kita punya mental flexibility untuk ngadepin mereka, dan pada akhirnya bisa kerja bareng. Jadi sebenarnya generasi strawberry itu jangan diasosiasikan sebagai sesuatu yang negatif kalau kita framing tertentu, tapi di framing lain ini sebenarnya bisa sesuatu yang positif.